Oke, shalom, selamat malam saudaraku. Pada kesempatan ini saya tidak akan membahas ayat firman Tuhan apapun, tetapi saya lebih banyak ingin mengumpulkan pendapat atau opini saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah playlist baru tentang pendapat saya pribadi, gitu ya. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang pelayanan dalam metaverse. Mungkin Anda dan saya cukup tahu berapa lama ini ramai berita tentang metaverse ya, yang digagas oleh pimpinan dari Facebook yang telah berganti nama menjadi Meta. Gitu. Sebelumnya saya ingin menunjukkan sebuah video dari CBN News tentang judul videonya adalah Ministry in the Metaverse, pelayanan di dunia di Metaverse. Dikatakan a faith or a new frontier to preach the gospel. Apakah ini hanya sebuah tren, sebuah mode, atau memang langkah yang paling baru atau tindakan baru dalam hal pemberitaan Injil? Gitu ya. Ini ditulis dibuat 4 hari yang lalu, 14 Mei, hari ini tanggal 18 Mei. 14 Mei dia mengeluarkan video ini dari CBN News. Gitu ya. Kita akan nonton videonya sebentar, nanti setelah itu saya akan kemukakan bagaimana pendapat saya pribadi tentang pelayanan di metaverse ini. Tentunya sekali lagi ini sesuatu yang sifatnya subjektif, pendapat saya secara pribadi. Anda boleh setuju atau Anda boleh tidak, tetapi setidak-tidaknya ini semua menjadi bahan pertimbangan, menjadi bahan masukan untuk kita pertimbangkan sama-sama tentang apa itu pelayanan di metaverse. Oke, kita akan nonton videonya sebentar saudaraku ya. Durasinya tidak terlalu lama, sekitar 5 menit. Seperti biasa, link video dari CBN News saya akan sertakan di kolom deskripsi. Jadi kalau Anda tertarik penonton videonya lebih lengkap, silahkan Anda bisa klik di deskripsi yang saya sertakan. Gitu ya. Saya akan coba terjemahkan secara garis besar hal-hal yang penting dalam video ini. Oke, kita akan nonton video sebentar saudaraku ya. But what is it and how do you get there? We're about to show you how it all works using a setting you're probably familiar with. Ya, mungkin kita sudah banyak mendengar tentang metaverse, tetapi seperti apa itu metaverse? Bagaimana kalau kita bisa suasana kebaktian di metaverse seperti ini? It may look like animation, but Nampak cuma seperti kayak animasi di mana ada karakter-karakter yang lebih banyak seperti pixel-pixel, tetapi itu semua merupakan avatar dari orang sebenarnya yang mereka sedang menyembah dalam dunia virtual. Ya, dia ada kebaktian memberkati di sana. Oke, dalam dunia metaverse, orang di dunia real menggunakan sebuah headset untuk menggerakkan avatarnya. Ya, dia salah satunya adalah Life Church di Oklahoma yang mulai membuka kampus atau pelayanan di beberapa negara bagian di Amerika. Dia melihat ini sebagai satu teknologi baru, sebagai satu kesempatan baru di mana dengan adanya metaverse itu kita bisa melakukan pelayanannya lebih baik lagi. Ya, ini pertama kali dari Mark Zuckerberg yang mulai mempromosikan metaverse. Pertama mulai digambarkan dalam bentuk gaming, untuk permainan. Kemudian itu juga bisa berhubungan dengan fashion dan segala macamnya, bahkan untuk medical, healthcare, pengobatan. Dan tentunya ini juga membuka peluang bisnis. Salah satunya adalah properti yang sudah mulai banyak diburu di dunia metaverse. Ya, banyak tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan yang melihat bahwa ini kesempatan untuk mempromosikan gospel, firman Tuhan. Salah satunya adalah DJ Soto yang mengeluarkan namanya VR Church tahun 2016 gitu ya. Nah, dia melihat banyak hal yang positif dengan melakukan hal seperti ini. Bisa menyentuh seluruh dunia, bahkan orang-orang yang mungkin terlupakan. Salah satunya yang dialami oleh Elena Delp. Ya, dia adalah former flight attendant, pramugari, dan suka dengan hal-hal yang menantang. Kemudian dia mengalami satu kondisi yang gangguan syaraf yang sangat langka, sehingga dia tidak bisa lagi datang untuk beribadah ke gereja seperti biasa.
Nah, pada saat dia menemukan VR church ini membuat dia berasa berada lagi dalam sebuah komunitas gereja. Part of the pastoral team ministering to people from all over the world. Kemudian Alina Delf ini bergabung dan kemudian dia juga ikut melayani di sana secara VR, secara virtual. Where they are, there's not the facade. They don't put on their Sunday best and pretend that everybody's a grade A student and life is wonderful. Dia menggambarkan bahwa seringkali pada pertemuan fisik orang nampak semuanya sangat baik-baik saja. Mereka menampilkan kehidupannya dengan sempurna, tetapi sebenarnya mereka sedang menutupi sesuatu. From safety in the virtual reality movement to sound theology to justify its use. Pastor Bobby Grunwald, who developed the U Ya, ini tentunya masih menjadi pertentangan. Banyak orang yang menganggap bahwa ini datang dari antikris lah, datang dari setan lah. Dan ada salah seorang hamba Tuhan yang kemudian membicarakan hal ini. Meet in them buildings. We're big proponents of it. We have a multi-site church. We meet in 39 different locations physically. Dia bilang dia punya 39 lokasi untuk lokasi lokal tempat beribadah dengan berbagai macam bahasa. Before in human history. That Tetapi dia melihat bahwa pelayanan melalui metaverse ini menjadi satu opportunity, kesempatan yang baru untuk connect atau berhubungan dengan orang-orang di bagian lain. late Billy Graham went on radio Dan kemudian dia menggambarkan bahwa seperti halnya Billy Graham pertama kali melakukan penginjilan melalui TV dan radio, dan sekarang orang bisa melakukan itu secara digital, secara virtual. Relationships and the community and the connections, the salvation and the discipleship is just as powerful as anything. Ini DJ Soto itu yang punya VR Church tadi, dia menggambarkan bahwa pemuritan, berita keselamatan semuanya bisa disampaikan dengan sangat sama kuasanya seperti secara anything fisik. to send to reach people who don't know Christ. Tetapi intinya orang banyak memandang bahwa ini adalah kesempatan bagaimana menjangkau orang-orang yang jauh yang tidak terjangkau sebelumnya. Oklahoma City. Ya, ini berita dari CBN News. Oke, saudaraku, seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa video lengkapnya Anda bisa lihat sendiri di CBN News, dan ini sesuatu yang masih menjadi perbincangan, masih menjadi perdebatan. Tadi ada beberapa capture yang ditampilkan bahwa ini datang dari setan dan segala macam lah. Ini dikatakan mark of the beast, gitu ya, macam-macam. Tetapi ada juga yang memandang ini sebagai sesuatu hal yang positif. Bahkan tadi salah satu pelayanan yang paling pertama muncul adalah VR Church, Virtual Reality Church, yang digagas oleh seorang hamba Tuhan yaitu DJ Soto. Dan itu dia mulai tahun 2016. Jadi Anda bisa bayangkan ini sesuatu yang dia mulai terlebih dahulu. Kalau Anda lihat channel dari DJ Soto sendiri, VR Church, dia banyak menggambarkan, dia banyak menceritakan tentang situasi bagaimana pada saat dia melakukan pelayanan. Di sana ada orang dari Inggris, di sana ada orang dari negara lain, dan mereka semua bisa berinteraksi dalam suatu komunitas, dalam suatu pertemuan secara seakan-akan itu mereka hadir di sana. Gitu ya. Dan saya yakin dan percaya bahwa berita tentang metaverse juga sudah sampai di Indonesia, dan banyak hamba-hamba Tuhan atau gereja-gereja yang mulai membahas tentang hal ini. Gitu ya. Sekali lagi saya tidak akan membahas dari perspektif Alkitab dalam bentuk ayat apapun juga, tetapi saya akan lebih banyak bercerita tentang opini saya pribadi tentang hal ini. Kita akan lihat menurut pendapat saya faktor positif dan negatifnya dari metaverse ini. Gitu ya. Pertama adalah kita harus menyadari sama-sama bahwa perkembangan dunia internet menjadi sesuatu yang kita tidak bisa tolak, bahwa semakin lama akan semakin cepat. Gitu ya. Teknologi 5G sebentar akan ada di depan kita dengan kecepatan yang tentunya jauh berkali-kali lipat. Itu fakta pertama yang tidak bisa kita tolak, dan kemungkinan terjadi akan lompatan lebih cepat lagi, bisa sampai 6G dan selanjutnya. Gitu ya. Dan itu membuka peluang untuk suatu bentuk pemberitaan Injil, membuka peluang untuk satu bentuk komunikasi yang lebih cepat, yang lebih mengglobal. Gitu ya. Dan faktor yang kedua yang kita harus ingat sama-sama bahwa mungkin Anda dan saya pada saat-saat pada masa-masa berapa lama ini sempat masa pandemi, Anda dan saya juga tentunya merasakan manfaat seminar-seminar dalam bentuk Zoom, dalam bentuk webinar atau seminar, di mana kita semua bisa mendapat masukan, kita bisa mendapat pembelajaran yang dilakukan dari rumah kita masing-masing. Betul, saudaraku? Dan saya yakin Anda dan saya juga merasakan manfaat dari hal-hal seperti itu. Gitu ya. Itu beberapa faktor yang tidak bisa kita tolak, yang sekarang ini ada di sekitar kita, yang justru menjadi sesuatu hal yang positif. Di video terakhir saya membahas tentang bagaimana Injil diberitakan kepada semua bangsa menjadi kesaksian bagi mereka, dan sesudah itu tiba kesudahannya. Kita harus sama-sama melihat bahwa segala media, segala sesuatu yang ada, kita harus manfaatkan untuk pemberitaan Injil agar bisa menjangkau banyak orang. Jelas aku? Oke, beberapa hal positif yang saya perhatikan dari peristiwa metaverse ini. Tentunya nanti saya akan imbangi dengan hal yang negatif. Hal yang positif menurut saya bahwa ini menjadi sesuatu di mana pintu pemberitaan Injil menjadi semakin terbuka. Gitu ya. Pintu pemberitaan Injil menjadi bisa menjangkau daerah-daerah
secara yang terpencil dan bisa menjangkau kemana saja, gitu ya. Dan ini akan sangat berbarengan dengan akses internet. Akses internet menjadi sesuatu di mana melalui internetlah Injil bersama-sama ada di sana dan bisa masuk kemana saja. Ini satu hal yang positif yang kita tidak boleh lupa. Gitu ya. Pemberitaan Injil yang hanya terbatas dengan geografis atau satu gedung tertentu itu sangat terbatas, saudaraku. Gitu ya. Tetapi justru melalui media internet seperti ini, melalui dunia virtual seperti ini akan membuka kesempatan di mana pemberitaan Injil akan lebih disampaikan secara meluas. Itu hal yang pertama yang saya lihat sesuatu yang positif. Gitu ya. Anda dan saya dimanapun kita berada di tempat terpencil dan di mana sekalipun asal itu ada akses internet, maka itu membuka peluang kita untuk mendengarkan berita Injil dan sebaliknya kita juga bisa menyampaikan kabar baik kepada siapapun dimanapun juga. Gitu ya. Itu hal yang positif yang pertama. Hal yang kedua, ini membuka suatu bentuk interaksi global, di mana Anda dan saya bisa berinteraksi dengan setiap orang di belahan dunia lain dengan culture yang berbeda-beda, dan tentunya ini memperkaya suatu bentuk wawasan kita, memperkaya suatu bentuk pergaulan kita, dan itu juga memperkaya suatu bentuk fellowship yang bisa dibangun antar umat Tuhan. Gitu ya. Saya yakin mungkin di antara Anda, sebagian besar yang Anda yang nonton video ini, Anda pasti mengenal yang namanya sosial media yang mungkin ada di antara banyak dari kita yang memakainya, entah itu dalam bentuk Facebook, entah itu Instagram atau apapun namanya. Gitu ya. Dan pasti Anda bisa merasakan manfaatnya bagaimana kita bisa ngobrol, bisa interaksi dengan orang atau sahabat lama yang pada saat ini mungkin mereka berada di tempat yang jauh. Gitu ya. Anda bisa bayangkan kalau interaksi bisa dilakukan dengan cara yang lebih dekat. Gitu ya, dengan cara seakan-akan bahwa kita berinteraksi langsung, kita bisa berjabat tangan, kita bisa berkomunikasi secara lebih akrab, dan itu menjadi sesuatu di mana itu membuka peluang suatu interaksi global dan membawa pada suatu bentuk kesatuan tubuh Kristus. Kita bisa bertemu dengan umat Tuhan di belahan dunia yang lain, kita bisa bertemu dengan umat Tuhan yang berada di tempat yang sangat jauh dari kita. Gitu ya. Ini hal yang positif yang kedua dengan adanya metaverse ini. Gitu ya. Dan hal yang ketiga tadi digambarkan dalam video yang dibuat oleh CBN News tadi, bagaimana ada seorang yang mengalami gangguan syaraf sehingga keadaannya tidak memungkinkan untuk dia datang secara fisik. Saya tidak dijelaskan tadi gangguan syaraf dalam bentuk seperti apa, tetapi dia menemukan pada saat dia bergabung dalam VR Church tadi, dia bisa merasakan bahwa dia kembali pada sebuah komunitas. Gitu ya, tanpa dia merasa minder atau malu dengan penampilannya atau kekurangan pada fisiknya, dia bisa terlibat banyak dalam pelayanan dan dia bisa mengambil kontribusi di sana. Gitu ya. Hal positif yang ketiga adalah dengan adanya metaverse atau dunia virtual seperti ini menjadi antisipasi apabila satu keadaan tidak memungkinkan. Keadaan tidak memungkinkan di sini saya bagi secara gampang, saya bagi dalam 3 hal. Pertama, dalam kondisi sebuah negara, gitu ya. Dan saya bersyukur kalau di Indonesia masih negara kita memberi kebebasan sepenuhnya untuk orang beribadah. Bagaimana dengan negara-negara yang sama sekali tidak memperbolehkan orang beribadah dan berkumpul, misalnya negara Cina. Gitu ya. Bagaimana dengan umat Tuhan di sana yang rindu mendengar firman Tuhan, yang rindu bersekutu, yang rindu datang beribadah dan bertemu dengan saudara seiman, sementara mereka dikejar-kejar, mereka dalam kondisi di mana negaranya tidak memperbolehkan hal itu. Dan metaverse menjadi solusi di mana orang-orang seperti ini bisa datang beribadah dan bertemu dengan saudara-saudara seiman yang lain. Gitu ya. Itu antisipasi tentang satu keadaan sebuah negara. Yang kedua, berhubungan dengan pandemi yang kita alami. Gitu ya. Kita sama-sama berdoa supaya pandemi seperti itu tidak terjadi lagi di hari kemudian. Tetapi kita tidak tahu. Gitu ya. Bisa artinya itu terjadi kemudian menjadi sesuatu yang lebih parah. Bisa dalam bentuk pandemi, bisa dalam bentuk polusi udara dan macam-macam yang membuat orang tidak boleh dengan sembarangan berinteraksi secara fisik dan keluar rumah. Sehingga orang dipaksa untuk akhirnya berada di dalam rumah. Gitu ya. Dan metaverse ini menjadi kesempatan untuk orang tetap bisa beribadah seperti biasa sebagai bentuk antisipasinya. Jelas aku, jadi ini antisipasi keadaan negara, antisipasi keadaan sebuah faktor-faktor pandemi seperti yang kita kemarin alami. Dan tentunya berhubungan dengan keadaan fisik seseorang. Gitu ya. Orang yang mungkin keadaan fisiknya tidak memungkinkan, ya misalnya mengalami cacat atau dia berada terbaring di rumah sakit, dengan berada pada metaverse seperti ini, maka dia tetap bisa hadir dan berinteraksi dengan banyak orang. Jelas aku? Itu hal yang positif yang saya lihat dengan adanya metaverse. Jadi hal yang positif, pintu pemberitaan Injil lebih terbuka. Yang kedua, memberikan interaksi global kepada setiap orang. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah itu menjadi media antisipasi apabila terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan dari keadaan negaranya,
karena faktor pandemi, dan karena kesehatan orang yang bersangkutan. Jelas, saudaraku? Nah, tetapi tentunya di samping hal yang positif tadi ada beberapa hal yang tentunya negatif gitu ya. Selalu setiap kali ada hal yang positif pasti ada hal yang negatif di dalamnya. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, apapun juga pasti ada segi positif dan segi negatifnya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Saya ambil contoh misalnya handphone. Gitu ya, kita bisa menggunakan ini sebagai sesuatu yang positif di mana kita menjadi lebih produktif dan berkomunikasi dengan banyak orang, tetapi juga bisa membuat seseorang larut dengan game dan segala macam sehingga dia sama sekali tidak aktif, malah dia larut dengan handphonenya, dan itu sisi negatif dari handphone gitu ya. Dan begitu juga dengan metaverse, saya tidak tutup mata dengan segi negatif yang mungkin muncul gitu ya. Segi negatif yang pertama adalah kita harus mengerti bahwa tidak semua hal itu bisa dilakukan secara online atau secara virtual. Begitu juga dengan hal kekristenan, begitu juga dengan hal pelayanan rohani. Hal-hal seperti baptisan, pernikahan itu semua tidak bisa dilakukan secara virtual. Itu semua harus dilakukan secara fisik. Gitu ya. Itu harus dilakukan dengan secara real, gitu ya. Dan apabila dunia virtual ini merambah ke semua aspek, ini yang menjadi hal yang berbahaya. Gitu ya, dunia virtual seperti metaverse harus digunakan dengan batasan tertentu, yaitu tidak bisa menggantikan hal-hal yang memang harus dilakukan secara lahiriah atau secara fisik. Saya ambil contoh tadi misalnya baptisan, misalkan lagi misalnya pemberkatan pernikahan, itu semua harus dilakukan secara secara fisik, gitu ya. Itu hal yang negatif bahwa metaverse tidak bisa melakukan semua hal, itu hanya membatasi hal-hal tertentu saja. Gitu ya. Terus yang kedua, karena setiap orang berinteraksi secara avatar, dalam arti kata ada karakter yang dibuat yang mewakili dirinya sendiri, gitu ya. Maka ini rentan terjadinya pemalsuan atau bentuk penipuan. Seorang yang misalnya kurus, dia bisa menampilkan dirinya seakan-akan lebih gemuk, dan sebaliknya seorang yang berkulit hitam, dia bisa menampilkan kulitnya nampak putih. Seorang yang mungkin tidak terlalu tinggi, dia bisa menampilkan pribadinya yang tinggi. Bahkan bukan cuma itu, seorang yang adalah seorang wanita, dia bisa memakai karakter seorang pria, itu pun bisa. Gitu ya. Sehingga ini menjadi sesuatu yang rentan dengan penipuan. Gitu ya. Tetapi kita juga tidak boleh lupa, seperti tadi saya sudah bilang, dalam kehidupan kita sehari-hari pun kalau Anda menggunakan misalnya Facebook apa segala macam, itu bukan berarti tidak rentan dengan penipuan. Gitu ya. Itu bukan berarti tidak rentan dengan pemalsuan, itu pun juga rentan dengan pemalsuan. Karena itu orang harus menyadari bahwa kalau dari Facebook apa segala macam, jangan coba-coba Anda mencari pasangan dari Facebook. Bisa-bisa waktu Anda bertemu fisik, maka yang nampak nanti sangat berbeda dengan selama ini yang Anda lihat di Facebook. Jelas, saudaraku? Dan hal itu pun yang bisa terjadi pada dunia virtual. Gitu ya. Ini hal yang negatif yang kedua. Gitu ya. Hal yang negatif yang ketiga, seperti tadi saya gambarkan handphone, di satu pihak dia memberikan satu hal positif di mana orang berinteraksi secara global dengan berbagai macam orang dari belahan dunia. Tapi di pihak lain, orang yang terlalu introvert akan membuat dia malah semakin tertutup dengan dunia sekitarnya, dan dia akan larut dalam dunia virtual. Dan ini hal yang negatif yang kedua, gitu ya. Dan tadi saya bilang sama seperti handphone, gitu ya. Orang bisa sangat asik dengan satu alat kecil itu dan dia lupa segala sesuatu, gitu ya. Tapi tergantung kembali pada orangnya bagaimana dia memanfaatkannya secara positif, gitu ya. Jadi ini hal yang negatif yang ketiga yang terjadi pada dunia virtual, itu bisa membuka wawasan, membuka pergaulan secara lebih umum, tetapi juga bisa membuat orang menjadi sangat larut dalam dunia virtual sehingga dia lupa dengan realita kehidupan sebenarnya. Jelas aku? Dan menurut saya hal yang keempat tentang hal yang negatif ini berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya lebih manajerial atau organisasi gereja. Karena di sini orang akan bertemu dengan berbagai macam orang dari berbagai macam gereja, berbagai macam latar belakang, dan juga dari berbagai macam negara. Tentunya ini akan menyulitkan berkenaan dengan persembahan lah, berkenaan dengan pendaftaran anggota dan segala macam, ini tentunya sangat menyulitkan. Gitu ya. Tetapi tentunya ini semua bisa tergantung bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita mengelola semuanya dengan baik. Jelas aku? Jadi dari opini saya pada hari ini, saya ingin mengemukakan tentang hal positif dan negatif dalam dunia internet, dalam dunia virtual world tadi, yaitu metaverse. Hal positifnya untuk pintu Injil, pemberitaan firman Tuhan. Yang kedua, interaksi global. Dan yang ketiga adalah antisipasi tentang keadaan yang tidak memungkinkan. Hal yang negatifnya adalah bahwa metaverse tidak bisa melakukan semua hal.
Ada hal batasan yang tidak bisa dilakukan. Hal negatif yang kedua adalah rentan terjadinya penipuan atau pemalsuan. Dan yang ketiga adalah orang bisa semakin larut dalam dunia ini virtual dan dia akan semakin individual. Dan terakhir adalah itu menyulitkan untuk sebuah manajerial atau organisasi gereja. Gitu ya. Positif dan negatif ini menjadi sesuatu yang tetap kita harus timbang-timbang, gitu ya. Bagaimana kita secara bijaksana mengambil sisi positifnya dan kita bisa menanggulangi, mengeliminasi sisi negatifnya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya semua. Gitu ya. Buat saya secara pribadi untuk kita di Indonesia masih ada beberapa kendala apabila kita mau gereja mulai membuka pelayanan dalam metaverse. Kendala yang pertama adalah koneksi internet di Indonesia relatif masih cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Itu kita tidak bisa tutup mata, saudaraku. Dan juga biaya kuota yang masih cukup tinggi. Sehingga rasanya untuk internet di Indonesia, gereja di Indonesia untuk terjun ke metaverse pasti harus banyak mempertimbangkan hal ini. Dan yang kedua, orang bisa terjun ke metaverse sebenarnya bukan sesuatu yang masih menjadi wacana. Ini sudah ada, saudaraku. Tetapi di Indonesia masih sedikit orang menggunakannya karena apa? Karena butuh alat tambahan, gitu ya, dalam bentuk kacamata virtual atau mereknya Oculus tadi ditambah dengan yang kita pegang, dan itu harganya masih cukup mahal, gitu ya, sehingga tidak mudah untuk kita mulai terlibat. Atau kalaupun ada gereja yang mulai membuka pelayanan di metaverse, tentunya tidak semua jemaat mampu untuk membeli alat-alat seperti itu. Jelas aku? Jadi secara saya pribadi mungkin untuk di Indonesia saat ini metaverse belum bisa kita gereja belum bisa untuk membuat hal itu. Tetapi kita bisa melihat bahwa ini ada hal yang positifnya dan ada hal yang negatifnya. Jelas aku? Dan terakhir mungkin yang perlu kita lihat sama-sama, apakah metaverse ini dapat menggantikan gereja secara fisik? Gitu ya. Nah, ini yang perlu kita lihat sama-sama, gitu ya. Banyak orang khawatir jangan-jangan nanti dengan adanya metaverse gereja-gereja menjadi sepi, gitu ya. Nah, ini perlu kita lihat sama-sama, saudaraku. Setelah saya lihat sisi positif dan negatifnya, sebenarnya kita tidak usah khawatir. Justru dunia virtual ini menjadi pelengkap yang melengkapi gereja secara fisik, gitu ya. Masing-masing dua ini tidak bisa saling menghilangkan sebenarnya, karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya di mana keduanya saling mengisi. Samalah seperti yang sekarang kita alami dengan pelayanan secara online maupun secara onsite, gitu ya. Mungkin ada saat-saat di mana kita rindu untuk datang secara onsite dan itu tidak masalah, gitu ya. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita tetap rindu beribadah, tetapi keadaan tidak memungkinkan, kita bisa lakukan secara online. Dan begitu juga dengan metaverse. Kita tidak usah khawatir bahwa gereja di metaverse akan menggantikan gereja secara lahiriah sehingga gereja secara fisik jadi sepi. Tidak, saudaraku. Gitu ya. Justru masing-masing akan memainkan peranannya dan mengisi posisinya masing-masing. Dan ini justru akan menjadi saling melengkapi dan membuat pemberitaan Injil akan semakin maksimal. Jelas aku? Sekali lagi, ini semua hanya pendapat saya pribadi. Pendapat Anda masing-masing boleh sama, boleh berbeda, tetapi ini saya yang bisa utarakan untuk menjadi pertimbangan buat kita sama-sama. Inti dari semuanya adalah biar dalam apapun juga, nama Tuhan dipermuliakan dan Injil diberitakan kepada semua bangsa menjadi kesaksian bagi mereka. Makasih sudah menonton, kita ketemu di pendapat saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.